Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari Injil Matius pasal 17 dengan 4 perikop. Nah, sebelum kita masuk membahas, membaca, merenungkan, dan belajar untuk mengerti isi dari pasal 17 ini, saja kita semua masuk hadirat Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan Allah yang hidup itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, untuk kasih setia. Allah yang hidup, Allah yang setia. Sebab hanya nama-Mu yang layak. Oh Yesus, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, 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 kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang mengatasi segala sesuatu. Kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami ketika kami belajar membaca firman, ketika kami merenungkan bersama-sama, dan kami tahu Allah yang menuntun kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang memberi kami pengertian-pengertian baru dari firman ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin, amin. Mari Bapak Ibu ke dalam Tuhan, buka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-17. Dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita akan perhatikan baik ayat demi ayat dari perikop ini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Jadi 6 hari setelah pengakuan Petrus, di pasal 16 ayat 21 sampai 28,
Dan pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke sebuah bukit yang tinggi. Dipercaya bahwa itu adalah Gunung Tabor atau Gunung Transfigurasi. Kemudian nama tempat itu dikenal. Ini betul-betul kalau kita perhatikan, Yesus ya di prototipenya di Perjanjian Lama adalah Musa. Musa di Perjanjian Lama, Yesus di Perjanjian Baru. Kadangkala Yesus dikatakan sebagai Adam kedua. Adam pertama Adam di Taman Eden, dan Yesus adalah Adam kedua. Tipe itu namanya. Nah, sama seperti Musa membawa Harun, Nadab, dan Abihu ke atas gunung Sinai, di mana kemudian Yahweh Allah Israel itu menyatakan dirinya di sana. Bapak Ibu boleh baca nanti itu di Keluaran pasal yang ke-24 ayat pertama. Sama seperti Yesus melakukan hal itu, dia bawa ketiga murid yang sangat dekat dengan dia, ring pertama. Ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes. Di sini Yesus bertindak sebagai Musa yang kedua bersama tiga muridnya untuk kemudian mengalami bahwa Allah menyatakan dirinya satu kali lagi di zaman tersebut. Dulu pernah, sekarang terjadi lagi. Yaitu Yesus sekarang yang membawa mereka ke atas gunung itu. Nah, ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tiba-tiba Yesus bercahaya, berubah rupanya. Ini sesuatu yang dahsyat terjadi di atas bukit itu. Rupa Yesus berubah untuk sesaat, ya. Hal ini tentu terjadi untuk sesaat saja. Dan Yesus menikmati dan melihat ujung dari jalannya, yaitu kemuliaan. Lewat peristiwa transfigurasi itu, Yesus mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan dia menikmati momen sesaat itu. Artinya apa? Dia sedang menatap, dia melihat ujung dari perjalanan menuju kepada kematian, bahwa Allah akan membangkitkan dia, Bapanya atau dia sendiri membangkitkan dirinya, dan kemudian menikmati kemuliaan bersama Bapa untuk selamanya. Jadi peristiwa ini sangat memberi Yesus kekuatan untuk menghadapi penderitaan yang akan dialami nanti. Di ayat yang ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa itu merupakan pengantara antara Tuhan. Di sini ada Musa dan ada Elia. Jadi Musa itu adalah pribadi pengantara di antara Tuhan dan Israel di Gunung Sinai. Musa berdialog dengan Tuhan, lalu dia sampaikan kepada umat Israel. Sedangkan Elia adalah nabi yang mengarahkan Israel untuk kembali kepada Tuhan, membawa Israel untuk bertobat, hatinya dipulihkan dan kembali kepada Allah Yahweh. Nah, pastilah mereka membahas pekerjaan yang akan Yesus lakukan dalam kematiannya. Tidak ada tujuan lain untuk mereka datang. Diizinkan Bapa datang menemui Yesus dalam kemuliaan itu. Ya. Jadi mereka membahas pekerjaan yang akan Yesus lakukan dalam kematiannya dan kemuliaan yang akan dialaminya setelah itu. Ini dikatakan di dalam Lukas pasal 9 ayat 31 juga demikian. Nah, kemudian yang keempat, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Betapa bahagianya kami, kata Petrus. Artinya apa? Untunglah kami ada di sini. Jadi kami bisa berkontribusi besar
untuk menanggung mendirikan kemah-kemah buat engkau, lalu buat Musa dan buat Elia. Tapi Yesus tidak menjawab karena Yesus sedang bersama-sama Elia dan Musa dalam dialog yang tidak kita ketahui, yang pastinya dan diterima atau dipercaya bahwa sedang membicarakan mengenai proses kematian dan kemuliaan Yesus terima. Lalu awan turun. Di ayat 15 dikatakan, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Awan turun, sama seperti di Keluaran juga, Keluaran pasal 16 ayat 10 ya. Kemuliaan Tuhan dalam awan, bahwa Allah berbicara lewat awan itu. Dan Tuhan juga berbicara dalam tiang awan kepada umat Israel. Di dalam Mazmur pasal 99 ayat yang ke-7. Lalu didengar suara dari dalamnya, dari dalam awan itu. Bapa sendiri menegaskan bahwa Yesus adalah anaknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ternyata kalimat itu yang Allah sampaikan untuk para murid dengar, itu adalah diambil atau dikutip dari beberapa ayat di Perjanjian Lama. Begitu. Suara yang terdengar merdu, manis. Yesus adalah anaknya. Yesus adalah Raja Mesias. Raja yang berkenan, raja yang ditetapkan, raja yang dikehendaki, raja yang dipilih oleh Bapa. Tetapi dia adalah hamba yang menderita juga. Bahwa benarlah Allah itu yang menghendaki penderitaan dan kematian Yesus. Dan para murid harus mendengarkan dia. Dengarkanlah dia. Karena sebelumnya kan ada peristiwa di mana Petrus juga sedang menghalangi Yesus untuk, sekali-kali engkau tidak akan mati, tidak akan menderita seperti itu. Jadi sepertinya Petrus itu menjadi penghalang terhadap proses penderitaan atau kematian Yesus nantinya. Dan ini pekerjaan iblis untuk menggagalkan rencana Bapa di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapa kembali mengingatkan para murid itu untuk mendengarkan dia. Bahwa apa yang disampaikan itu tujuannya untuk kemuliaannya. Adalah merupakan kehendak Allah dan keselamatan bagi manusia. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. 18 ayat 15. Ini ayat yang sangat terkenal dan dikutip oleh banyak agama lain di luar Kristen untuk mengklaim bahwa nabi mereka juga dinubuatkan dari Ulangan pasal 18. Padahal jelas-jelas Ulangan ini berbicara dari kaum Israel. Sama seperti Musa. Dan semua kriteria itu ada kepada Yesus Tuhan. Dan memang tujuannya adalah Yesus. Tidak ada nabi yang keluar di luar dari Israel. Tidak ada nabi di luar Israel. Tidak ada sama sekali. Nabi itu datang dari Israel. Dan keselamatan datang dari Israel. Yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan. Di Ulangan ayat 18, pasal 18 ayat 15 itu kalimat terakhir. Dialah yang harus kamu dengarkan. Sama, Bapak kembali menyampaikan pesan itu kepada para murid itu. Dengarkanlah dia. Itu ya ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Di sini dengan penuh kasih tentu Yesus menyentuh mereka dan kemudian mengangkat mereka dan tidak membiarkan mereka tinggal di dalam ketakutan terhadap suara yang mereka dengar itu. Jadi kehadiran Yesus adalah berkat yang terbesar bagi para murid. 3 murid ini dapat pengalaman yang spesial dengan Kristus, dengan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, menarik bahwa kata menyentuh, Yesus menyentuh mereka. Ini kata adalah kata yang sama
dipakai waktu Yesus menyembuhkan atau membangkitkan anak Yairus. Yesus menyentuh, memegang tangannya. Dia pakai kata egeiro. Kata egeiro, ya, artinya Yesus menyentuh, Yesus membangkitkan, Yesus memberi gairah, Yesus memberi kehidupan, Yesus memberi keberanian. Ini Yesus lakukan kepada para murid. Dan kondisi kita juga ketika kita menjalani kehidupan yang mengerikan atau menakutkan, Yesus datang untuk menyentuh kita. Egeiro, Yesus itu membangkitkan kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kehidupan, memberikan kita suatu pengharapan yang baru. Ini pengalaman yang menarik, pengalaman yang luar biasa. Ya. Dan ini juga kata egeiro punya hubungan dengan kebangkitan orang-orang kudus nanti. Yesus menyentuh, artinya Yesus membangkitkan orang-orang benar, orang percaya di akhir zaman. Nah, kita baca ayat selanjutnya di ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kembali lagi, Yesus memperingatkan mereka untuk tidak menceritakan semua apa yang mereka saksikan. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi yang dimaksud di sini Elia adalah Yohanes Pembaptis dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Yohanes anak itu adalah dalam roh dan kuasa Elia, merupakan roh dan kuasa Elia. Matius meyakinkan ketika dia menulis peristiwa ini, dia sedang meyakinkan jemaat mula-mula untuk betul-betul percaya kepada Yesus. Lalu kedua, untuk menangkis ajaran ahli Taurat bahwa Yesus itu bukan Mesias. Sebab Elia kan belum datang, berarti dia bukan Mesias. Elia itu mesti datang. Mereka pikir tuh Elia beneran, Elia yang paling tidak seperti Elia lah. Padahal yang punya roh dan kuasa seperti Elia itu sudah datang lebih dulu, menjadi perintis jalan. Dan itu pengakuan dari Yohanes juga. Siapakah engkau ini? Apakah kau Mesias yang kami tunggu? Oh tidak, saya adalah suara yang berteriak di padang gurun. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, gitu. Jadi Yohanes tidak mengambil kemuliaan yang diperuntukkan kepada Mesias. Tetapi dia berbicara mengenai siapa diri sesungguhnya. Yang adalah pelayan dari Mesias itu. Mendahului Mesias untuk datang mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Elia sudah datang, tetapi kalian memperlakukan dia. Mereka membunuh Yohanes Pembaptis. Ya. Lalu ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, bagus Tuhan, ketika Yesus ada di atas bukit, kemuliaan itu transfigurasi bersama 3 murid. Jadi ada 9 murid yang nunggu di bawah. Dan ternyata ketika Yesus ada di atas, Yairus membawa anaknya untuk minta ditumpangkan tangan, didoakan oleh 9 murid itu. Tetapi mereka tidak menyembuhkan. Murid-murid itu tidak bisa menyembuhkannya. Matius ini memberi laporan secara detail setiap peristiwa agar orang Kristen itu mencontoh. Yang mencontoh ayah yang mencari Tuhan. Si ayah yang tahu bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan. Si ayah yang mengerti bahwa anaknya butuh pertolongan. Ia datang mendekati Yesus dalam permohonan doa dengan sangat. Lalu dia
berlutut di hadapan Yesus. Dia memohon belas kasihan Yesus. Ini contoh yang baik buat kita orang percaya untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh senap hati, dengan penuh kerendahan hati, menaruh hormat, memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Anak ini sakit epilepsi, sakit ayan, dan kondisinya diperparah karena jiwanya itu dirasuk setan. Kalau setan merasuki dia, kemudian meronta-ronta menyiksa anak ini. Nah, kepercayaan orang Yahudi bahwa orang sakit-sakit seperti ini yang betul-betul itu dikuasai setan. Sekarang ini jarang kita menyaksikan atau mendengar sakit seperti ini ya, bahwa kerasukan setan lalu berlagak kayak orang epilepsi. Enggak. Sekarang itu lebih banyak kita melihat bahwa orang itu betul-betul ayan atau epilepsi. Zaman dahulu banyak penyakit yang disebabkan oleh karena satu sakit fisik, mental, dan dirasuki oleh si iblis atau si setan. Nah, ketika Yesus itu mendengar penjelasan dari si ayah ini, si ayah, bapak dari yang berpenyakit ayan ini, ya, ia menegur para murid. Dan teguran itu sangat keras. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Waduh, ini saya kira pernyataan yang sangat keras dan menyinggung hati para murid. Mereka juga mungkin takut. Mereka juga kecewa karena mereka tidak bisa menyenangkan Tuhan, memuaskan Tuhan mereka, guru mereka, rabi mereka. Bawalah anak itu kemari. Nah, Bapak Salam Tuhan, ada sebab sebenarnya kenapa para murid tidak bisa. Mungkin karena pikiran mereka galau, kacau balau pokoknya. Galau. Ya, sebab apa? Mereka lagi iring Tuhan Yesus, ngikut Tuhan Yesus, mereka makan bersama, berdialog, lalu kemudian Yesus menyampaikan mengenai peristiwa yang akan menimpa dirinya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yesus akan mati, Yesus akan dikubur, Yesus akan bangkit. Mereka punya pengharapan besar terhadap Mesias di depan mereka ini. Tapi kemudian mereka akan kehilangan, malah Raja Agung kok bisa mati, Raja pemenang perang, Raja penyelamat kok bisa mati. Bagaimana ceritanya ini? Pengharapan mereka bisa hilang. Jadi mereka dalam kondisi pikiran yang sangat-sangat galau. Ya. Sehingga ketika mereka berdoa, pikiran itu tidak fokus. Hati mereka enggak fokus. Iman mereka tidak fokus untuk mendoakan anak tersebut. Kenapa? Pikirannya kacau balau tadi. Nah, orang yang kalau pikiran lagi kacau-kacau atau hatinya mendua, mikirin ini, mikirin itu, lalu kemudian berdoa, pikirannya melayang-melayang kemana-mana, lebih baik tutup doa dulu, berhenti dulu berdoa. Selesaikan pikiran-pikiran menggelayut itu, yang aneh-aneh, pikiran yang terbang sana, terbang sini, pikiran galau, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, hilangkan dulu. Serahkan sama Tuhan, lalu kita mulai fokus berdoa. Ini yang baik, ini yang penting kita lakukan. Nah, disebutkan bahwa angkatan yang tidak percaya, murid-murid Yesus adalah generasi orang Yahudi zaman itu. Ya, pada masa itu, di zaman itu. Mereka adalah generasi yang orang Yahudi yang tidak percaya dan sesat hati. Para murid sudah sekian lama hidup dengan keyahudian mereka. Jadi banyak hal yang bercampur aduk antara kepercayaan lama mereka dengan apa yang mereka alami dengan Yesus. Apalagi dengan niat mereka akan mengangkat Yesus sebagai raja orang Yahudi, Mesias, luar biasa ya. Tapi sekarang setelah pemberitahuan itu malah dikatakan Yesus akan mati. Betul-betul menyiksa mereka. Jadi pikiran mereka rusak betul saat itu. Kacau. Yesus juga merasakan bahwa hal yang sama sedang ketika Yesus menghardik para murid itu, Yesus juga seperti seorang yang kalau kita perhatikan ya, hilang kesabaran. Ternyata sabar itu sulit loh. Yesus itu merasakan
bahwa kesabaran itu teramat sulit. Sulit sampai dia mengharik murid-muridnya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Wah, sabar itu satu proses yang panjang, Bapak Ibu Tuhan. Sulit, Yesus sendiri ngalami kok. Tetapi masih ada juga padanya kesabaran itu. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Berapa lama lagi? Berarti masih ada harapan, dia masih sabar. Yesus panjang sabar. Hebat ya. Tapi kata-kata menyentak para murid. Karena masih ada kesabaran di dalam diri Yesus. Lalu Yesus membawa anak itu. Meminta anak itu dibawa kepadanya dan dia menyembuhkan anak itu. Bapak Ibu salam Tuhan. Di ayat 19 sampai 20 bisa kita baca ya bagian ini. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jawaban Yesus, karena kamu kurang percaya. 9 murid itu sendirian dengan Yesus. Lalu mereka bertanya, apa sebab kami gagal mendoakan anak itu? Yesus jawab sederhana, karena kamu kurang percaya. Pikiranmu kacau. Sehingga kamu tidak bisa meletakkan percaya itu kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Bukan karena kurang mempelajari rumus, mempelajari kata-kata indah, mempelajari mantra di dalam doa-doa. Nggak bisa hafal doa, nggak mengerti doa. Bukan karena itu alasan. Bukan karena kurang kencang berdoa. Bukan karena suaranya pelan ketika berdoa. Bukan karena kurang teologis isi doanya. Tetapi karena kurang percaya. Itu yang membuat engkau tidak bisa melihat Allah bekerja menyembuhkan anak itu. Sederhana Bapak Ibu Tuhan. Untuk mengalami mujizat pertolongan Tuhan, miliki iman, miliki percaya. Itu dia. Jadi Yesus menekankan sesuatu yang luar biasa. Dia meletakkan tekanan atas kepercayaan kepada kasih dan kuasa Allah terhadap setiap apa yang kita doakan. Lalu dikasih tahu berikutnya. Sesungguhnya sekiranya kau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pergilah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kepercayaan sebesar biji sesawi. Biji sesawi kecil, tapi Yesus menghargai iman sebesar itu. Iman dari kecil akan tumbuh menjadi besar. Dan itu akan bekerja dengan dahsyat. Itu kerja iman. Tak diperkirakan, tak bisa dilihat oleh mata. Tetapi itu pasti terjadi. Dan Allah memberkatinya. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan persoalan pergumulan berat apapun hidup kita. Iman kita menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat. Yang meruntuhkan, memindahkan setiap gunung-gunung persoalan, gunung masalah. Kalau kita sudah berdoa sedemikian kuat, sedemikian lama, sedemikian dahsyat, memohon bertalu-talu kepada Tuhan, dan ternyata pertolongan juga belum datang. Ketika engkau tetap percaya beriman, itulah iman yang sejati. Iman yang sejati. Iman yang benar. Kalau iman yang besar, iman yang penuh kuasa, itu bisa menyatakan mujizat. Tetapi kalau mujizat belum terjadi, tapi engkau tetap percaya, engkau beriman, itu iman yang benar. Iman yang sejati. Amin. Di ayat yang ke-22 sampai 23, kita akan perhatikan bagian ini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Ini pemberitahuan kedua tentang kematian atau penderitaan Yesus. Ini informasi yang baru. Biasanya terus diulangi supaya apa? Murid itu merekam dengan baik. Kok ini diulangi lagi ya? Ini ulangi lagi ya? Berarti ada penekanan penting. Mengenai ia akan dibunuh,
dan bangkit kembali. Tapi para murid sulit sekali untuk menerima informasi dari Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias yang akan dibunuh. Itu adalah satu yang sangat tidak mereka sukai. Mereka nggak mau dengar itu. Jadi mereka sulit untuk percaya. Tapi Yesus memberitahukan terus supaya apa? Muncul mereka punya pengetahuan, kesadaran dan percaya bahwa Yesus akan mati dibangkitkan. Nah, Bapak Islam Tuhan, dikatakan bahwa diserahkan kepada manusia berarti betul dalam peristiwa Yesus disalibkan itu anak manusia yang bekerja di sana. Siapa? Ada Yudas Iskariot menyerahkan Yesus kepada Sanhedrin. Dari Sanhedrin diserahkan kepada Pilatus. Pilatus kepada prajurit untuk menyesal dan membunuh Yesus. Diserahkan ke tangan manusia. Tetapi sesungguhnya dari perkataan ini, Yesus menekankan bahwa Yesus sendirilah yang menyerahkan dirinya. Sebab dia juga adalah anak manusia. Dia sendiri menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, di bagian terakhir, perikop terakhir, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Kisah ini menarik Bapak Islam Tuhan. Memang ada peraturan di kaum Yahudi bahwa mereka harus punya kewajiban untuk memberi persembahan kepada bait Allah sebagai bentuk pajak. Ini peraturan dan kebiasaan turun-temurun dalam kehidupan orang Yahudi. Dari perjanjian lama, termasuk perjanjian baru. Setiap tahun di bulan Maret, itu bea untuk bait Allah harus dipungut dari semua orang Yahudi. Uang itu setengah sikal jumlahnya atau 2 dirham. Kalau 1 dirham kan itu merupakan 1 hari buruh punya gaji ya. Gaji buruh sehari itu 1 dirham. Jadi ini kerja 2 hari, buruh punya kerja 2 hari, 2 dirham atau setengah sikal. Dengan membayar bea bait Allah, Yesus itu tidak memisahkan dirinya dari ibadah orang Yahudi. Dia melakukan hal itu terus menerus. Tapi Yesus bertanya begini, itu sebenarnya pajak itu buat siapa ya? Apakah layak nggak anak raja, laki-laki orang Yahudi, pakai kata huyo, anak raja, pangeran, seorang pangeran, apakah harus membayar pajak? Jawab Petrus, tidak. Pajak itu harus buatnya orang asing. Jadi benar memang, pajak itu harusnya buat orang asing. Tapi kenapa anak raja, para pangeran, itu harus bayar pajak? Gitu. Jadi sebagai anak-anak Allah, tidak punya kewajiban untuk membayar bea ke bait Allah. Nggak punya. Karena itu rumah Bapak kita, rumah Allah kita. Mengapa kita harus bayar bea di sana? Bayar pajak di sana. Bapak Islam Tuhan, begini. Orang Kristen adalah orang yang hidup merdeka. Berbeda seperti orang Yahudi dengan hukum diatur sedemikian rupa. Kita adalah orang yang bebas dari semua aturan-aturan seperti ini. Tetapi kita itu harus didorong oleh rasa cinta kepada Bapa. Bait Allah, rumah Tuhan itu ada biayanya, ada biaya operasionalnya. Nggak ada semua serba gratis, nggak ada. Bait Allah itu selalu ada operasionalnya dan itu butuh biaya. Dan dari persembahan kita, sukarela kita, cinta kita, kasih kita kepada Allah lah yang membuat ibadah di bait Allah itu tetap berjalan dengan baik. Amin. Saya percaya kita mengerti firman ini dengan baik. Dengan baik. Sehingga hubungan kita dengan Bapa, rasa cinta, rasa kasih kita akan rumah Allah itu menggelora. Kita memiliki hati yang terikat dengan Tuhan. Dari hari ke hari. Untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur Engkau yang menolong, memberkati kami, memberi kami pengertian-pengertian yang baru dari maksud-maksud firman-Mu bagi kami. Terpuji nama-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.